Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menjadi kabar baik dalam Minggu Tahun Baru kalender gereja Advent yang pertama ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 21, dimulai dari ayat 25 hingga ayat yang ke-36. Saya akan membacakan bagi Amang, Inang, dan saudara-saudara semua. Inilah yang dituliskan di sana. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan dalam menghadapi segala yang akan menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan, dan kekhawatiran hidup. Dan supaya hari itu jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua orang yang mendiami seluruh permukaan bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amang, Inang, kalau kita perhatikan khotbah minggu selama 3 minggu yang lalu, mulai dari Minggu Trinitatis itu, Minggu Trinitatis yang ke-25, ke-24, bahkan sampai di minggu yang lalu di ujung tahun Parhuriaon, bahkan hari ini, sebenarnya 4 minggu berturut-turut kalau kita perhatikan almanak kita atau yang menjadi khotbah di hari Minggunya. Di sana berbicara tentang berita akhir zaman. Tentang akhir zaman. Saya tidak tahu apakah kita setuju, Amang dan Inang semua yang hadir di sini, saudara-saudara, saya tidak tahu apakah kita setuju dengan pendapat beberapa orang yang mengatakan bahwa akhir zaman itu bukanlah saat yang mengerikan dan menakutkan.
Akhir zaman itu bukanlah sesuatu yang untuk ditakuti dan dikhawatirkan dan dicemaskan, bukan. Itu kata beberapa orang. Tetapi akhir zaman itu adalah saat-saat yang paling menentukan, yang paling menggairahkan, bahkan paling sukacita. Saya tidak tahu apakah kita sepakat di situ. Apakah kita memandang akhir zaman menyambut kedatangan Yesus itu adalah suatu peristiwa yang sangat menakutkan dan mengerikan bagi kita? Ataukah itu saat-saat yang paling menggairahkan? Itu. Ya. Nah, biarlah kita yang menjawab itu dalam perenungan kita ya, menginangnya. Kalau kita perhatikan firman Tuhan hari ini dan kita perlu mengcompare sekaligus memperbandingkan dengan beberapa Injil yang lain, termasuk di Injil Matius pasal 24 dan juga di dalam kitab Markus. Sebenarnya kalau kita mulai membaca pasal 21 ini pada bagian ayat-ayat yang pertama, kedua, ketiga, kenapa Yesus menceritakan tentang akhir zaman ya? Atau menceritakan tentang kedatangan Dia yang kedua kali untuk menghakimi. Sebenarnya ini dimulai, kalau kita perhatikan bagian ini Amang Inang, kita boleh nantilah membacanya di rumah ya. Sebenarnya ini dimulai dari pertanyaan para murid. Murid-murid bertanya, "Guru, kapan? Kapankah kedatanganmu kembali? Kapankah penghakiman itu terjadi? Kapan akhir zaman itu? Kapan? Kapan Advent itu?" Diga do Adventus. Iro suku-sukunya kasih siani. Kapankah kedatanganmu kembali? Itu makanya kalau di minggu-minggu Advent ini, Advent itu kan. Aduh alus nih Advent. Maranatha. Ya Tuhan, datanglah segera. Gitu. Kalau ditanya kapan Advent, jawabnya Maranatha. Datanglah Tuhan segera. Murid-murid bertanya, kapankah itu terjadi? Kenapa mereka bertanya kapan itu terjadi? Karena mereka dimulanya itu melihat bait suci Yerusalem itu sangat megah. Dengan interior, dengan ornamen-ornamen, dengan bentuk bangunannya yang megah, yang indah, yang elok. Mereka kagum di sana. Dan mereka mengatakan, "Tuhan, lihat betapa megahnya bangunan ini." Tapi apa kata Yesus? Akan tiba waktunya, ini akan diruntuhkan dan tidak akan dibiarkan satu batu pun saling menindih antara batu dengan yang lain. Akan tiba waktunya, ini akan diruntuhkan semua. Kapan itu diruntuhkan? Itu pertanyaannya. Dan Yesus mulai menjawab dengan beberapa tanda-tanda. Kalau ditanya kapan, Yesus di sini tidak menjawab, "Oh iya nanti di hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini." Dia tidak menjawab itu. Jam ini, nanti pada menit seperti ini, di pukul sekian. Tidak ada itu dijawab seperti itu. Waktu ditanya kapan, Yesus tidak menjawab waktu. Apa karena Yesus tidak tahu? Oh bukan karena dia tidak tahu. Karena itu tidak perlu untuk diketahui. Apa faedahnya untuk kita ketahui? Acugari marsuguk ma, boha. Oh banyak orang yang mengatakan, iyalah karena Mang Pendeta kan bisa sama seperti yang dongan ni labung ni Jesusi, nai pinar silangi, bah sadarion rap doho tahu doho di paradiso. Enak banget begitu ya. Apakah semua orang bisa seperti itu? Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam Matius 7, kalau kita baca dari 21, 22 sampai 23, di hari itu akan banyak orang akan berseru, "Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami selama hidup ini, kami telah bernubuat dengan namamu. Kami telah melakukan mujizat dengan namamu. Kami telah memberitakan firman dengan namamu."
Pada hari-hari terakhir akan banyak orang berseru memanggil aku Tuhan. Tetapi aku akan menjawab, enyah kau dari hadapanku. Aku tidak mengenal engkau. Karena engkau adalah pelaku kejahatan. Kau pakai namaku. Tapi sebenarnya engkau melakukan itu untuk kejahatan. Karena apa? Karena di saat di mana kamu? Di saat aku lapar, adakah kamu memberi aku makan? Di saat aku haus, dilok kamu doa minum. Di saat aku telanjang, adakah kamu memberikan baju pakaian kepadaku? Di saat aku terkurung, adakah kamu menjenguk aku? Di saat aku sakit, adakah kamu mau melihat aku? Di mana kamu? Enyah kamu dari hadapan. Akan banyak pada hari terakhir itu. Tuhan Yesus bukannya tidak tahu. Sebab kita tidak perlu tahu. Andai kata besok, cukupkah pertobatan itu? Dan memang lebih baik kita tidak usah tahu. Supaya apa? Supaya kita setiap hari siap sedia. Kapanpun itu terjadi. Mau kapanpun itu. Mau besok. Mau nanti malam. Di saat kita tidur. Atau kapanpun itu. Kita tidak perlu tahu. Suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, siap atau tidak siap. Mau atau tidak mau. Akhir zaman, penghakiman, kedatangan Yesus pasti terjadi. Pasti. Dan Yesus tidak memberitahu kapan waktunya. Supaya apa? Supaya kita siap sedia kapanpun itu terjadi. Iya. Ready terus sama kita. Selalu siap. Siapkah kita? Itu menjadi perenungan yang kedua. Dan Yesus memberitahu tentang tanda-tandanya. Memberitahu tentang tanda-tandanya. Dan kalau kita memperhatikan yang disampaikan dan kita ikuti khotbah-khotbah di minggu-minggu yang lalu, tanda-tanda kedatangan Yesus atau menjelang akhir zaman penghakiman yang terakhir itu, sasaran pertamanya, tuntutan Tuhan meminta pertanggungjawaban itu ialah gereja dan jemaatnya. Gereja dan jemaatnya yang menyembah Dia, itu yang akan dituntut pertanggungjawaban. Lihat apa yang dikatakan Yesus, akan muncul Mesias-Mesias palsu, akan muncul nubuat-nubuat palsu, engkau akan dianiaya. Itu semua bagi gereja dan bagi orang percaya yang menjadi pengikutnya. Sasaran pertama ialah gereja dan jemaatnya. Sasaran penghakiman akhir zaman itu. Oleh karena itu, ini yang disampaikan Yesus tanda-tandanya. Dan dunia akan mengalami ketakutan, kebingungan, bahkan banyak yang mati ketakutan. Karena takutnya mati dia, mati. Saya nggak tahu bagaimana orang yang mati ketakutan. Terus tok luah nih bah, mungkin hosana kan. Dia mati ketakutan. Saking takutnya mati dia. Dan sebenarnya itu yang sedang terjadi. Bumi ini sedang bergejolak kamanginan. Bumi ini sedang mengalami kegoncangan yang luar biasa. Dan tanda-tanda itu sudah terjadi sekarang. Dan sebenarnya saat ini kita sedang berjalan di masa-masa untuk menyambut kedatangan Yesus itu. Karena ini sudah terjadi. Penganiayaan sudah terjadi. Dan sedang terjadi dan terus terjadi. Itu terlihat dalam benua-benua di Afrika. Bahkan sebenarnya di Asia ini pun seperti itu, di Korea dan di tempat-tempat lain. Dan itu akan terjadi secara besar-besaran. Bahkan bangkit bangsa melawan bangsa, akan terjadi peperangan. Dan kalau kita ingat khotbah minggu lalu, munculnya 4 binatang itu. Yang satu bentuknya seperti singa, yang satu bentuknya seperti beruang, yang satunya lagi berbentuk seperti macam tutul, 4 kepala, bersayap 4. Dan yang paling terakhir itu binatang yang tidak tahu bentuknya bagaimana tapi mengerikan. Mau seperti apapun itu binatang itu,
Apakah dia sudah ada atau akan ada, tidak menjadi persoalan Amang Inang. Yang pasti kehadiran binatang itu, kalau kita ingat khotbah lalu, keempat binatang ini adalah simbol gambaran munculnya kuasa-kuasa kejahatan di dunia ini yang mencoba untuk merusak, menghancurkan, mengganggu dan jahat. Sudah mengganggu, merusak, membinasakan dan jahat. 4 kuasa itu. Mau seperti apapun itu bentuknya. Dan itu sedang terjadi. Dan terlihat memang kuasa-kuasa ini sedang bergejolak. Dan sampai sekarang bangsa bangkit melawan bangsa, negara bangkit melawan negara, dan tinggal menunggu kapan itu semuanya akan semakin bergejolak. Sudah berapa tahun Ukraina dengan Rusia berperang? Sudah lebih dari 2 tahun. Sudah berapa tahun perang yang terjadi di Palestina sana? Dan sudah merambat sampai ke beberapa negara-negara tetangga di Timur Tengah. Bahkan di Uni Eropa juga seperti itu. Kita lihat bagaimana fenomena-fenomena ini. Dan kita lihat apa yang dampak terjadi dari peperangan itu. Krisis kemanusiaan. Ini persoalan krisis kemanusiaan ini bukan persoalan kesehatan lagi. Bahkan di sana sudah banyak yang mati karena ketakutan. Itu mago mati nama. Saking takutnya. Kalau kita baca juga apa yang dikatakan Yesus, akan terjadi kengerian yang belum pernah terjadi sama sekali menimpa dunia ini semenjak bumi ini diciptakan. Akan terjadi itu. Yang pasti kengerian itu tidak seperti air bah yang hanya sekali selama dunia ini diciptakan. Tetapi itu akan terjadi kembali. Sesuatu hal yang paling mengerikan semenjak bumi diciptakan akan terjadi kembali. Dan kita tidak tahu seperti apa itu bentuknya. Tetapi yang pasti itu akan memberikan ketakutan yang luar biasa, kebingungan, kecemasan, kekhawatiran, mungkin kecewa kita. Mungkin tidak lagi saling memperdulikan, yang penting aku selamat. Tetapi itu semua disampaikan oleh Yesus. Supaya apa? Supaya kita takut juga. Supaya kita juga merasa ngeri. Supaya kita hidup dalam kecemasan. Supaya kita kecewa kepada Tuhan itu. Kok kayak gitu caranya Tuhan kau bikin? Seperti itu. Itu mah aku songono mah baik Tuhan. Memangnya kamu Tuhan? Seolah-olah dirinya lebih pintar daripada Tuhan itu. Kenapa Yesus menyampaikan itu? Dan inilah faedahnya bagi kita mengenang berita akhir zaman ini disampaikan kepada kita. Supaya kita selalu siap sedia mengenang. Untuk melihat kengerian yang terjadi itu. Dan sebenarnya kalau dikatakan siap sedia itu menandakan bahwa mau apapun itu terjadi, kita tetap hidup di dalam hikmat. Jadi akhir zaman itu mau mengajar kita untuk melihat dunia ini di dalam hikmat. Semakin berhikmat. Karena akhir zaman itu ini mau mengalihkan perhatian kita. Supaya pusat perhatian kita itu kepada kengerian itu. Kepada bencana-bencana yang terjadi itu. Kepada goncangan-goncangan dan kepada yang dinamakan gelombang-gelombang yang membuat ketakutan, kebingungan dan kengerian itu. Sebenarnya itu mau mengalihkan perhatian kita. Supaya kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Tetapi kita lebih fokus kepada kenyataan yang ada di dunia ini. Iya. Hati-hati di sana. Oleh karena itu sebenarnya penantian akan akhir zaman ini dengan kengerian, ketakutan atau gejolak dan kegoncangan yang terjadi yang mencemaskan dan menakutkan itu. Ini menjadi cara bagi kita untuk semakin berhikmat dan hidup di dalam iman yang murni. Kengerian itu mau memurnikan kita. Itu makanya Yesus pernah katakan, siapa yang bertahan di sana, di dalam kengerian itu, maka dia yang akan memperoleh selamatnya.
Siapa yang bertahan sampai kesudahannya? Karena saat ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang memiliki iman yang murni. Karena sorga itu, hidup yang kekal itu hanya bagi orang-orang yang memiliki iman yang murni. Kemurnian dan penderitaan, kesusahan, dunia yang bergejolak itu atau yang mengerikan itu sebagai cara Tuhan untuk memurnikan kita. Itu sebabnya kalau kita baca di Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah kamu kalau kamu berada di dalam penderitaan dan kengerian-kengerian itu. Karena apa? Karena itu sebagai cara Tuhan untuk memurnikan kamu, menguji kamu, memiliki iman yang murni. Supaya pada waktunya kamu akan memiliki mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada orang yang mengasihinya. Hendaklah engkau setia sampai akhir. Di tengah-tengah kegoncangan dunia yang mengerikan itu. Tidak kehilangan iman, tidak takut, tetapi berani, bangkit. Bahkan dikatakan badirga ma'ulum menghadapi ini itu. Jangan tundukkan kepala, angkat kepala dan sambut Tuhan itu. Orang yang menundukkan kepala itu tanda orang yang bersalah. Tetapi orang yang mengangkat kepala ialah tanda orang yang bertanggung jawab dan berani. Dan yang kedua, supaya berani, supaya sanggup kita mengangkat kepala kita, menyambut itu semua, kengerian-kengerian itu. Berdoalah. Dan itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Kenapa berdoa? Supaya kamu kuat. Itu. Berdoa. Berjaga-jagalah ayat 36 sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan. Doa adalah kekuatan kita. Kita tidak akan kuat menghadapi itu kalau tidak dalam doa. Karena apa? Karena gelombang kegoncangan kengerian yang akan terjadi itu semua ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Kenapa mesti bangsa bangkit melawan bangsa? Kenapa mesti saling berperang? Kenapa terjadi bencana? Kenapa langit juga mengalami gelombang dan kegoncangan juga? Tanda-tanda langit itu. Itu semua ada bagian dari rencana dan rancangan Tuhan. Bahkan sebelum kedatangannya, hal-hal mengerikan ada terjadi. Itu semua ada di dalam rencana Tuhan. Kalau ini semua adalah rencana Tuhan, hadapi, jalani di dalam kekuatan Tuhan. Iya. Takkan sanggup kita menghadapi ini dengan kekuatan sendiri. Kalau sakitlah dulu aman. Haru diulu yamu marsahid. Sakitlah aku Tuhan, tolonglah kasih aku sakit gitu. Tidak ada. Semua orang tidak ada yang mau sakit. Tetapi kenapa kita sakit? Itu semua pun atas izin Tuhan. Itu pun juga ada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Kenapa saya sakit hari ini? Mungkin Abang Pendeta Mangandar juga seperti itu. Atau teman-teman kita yang tertulis dalam warta ini. Tidak ada seorang pun yang menginginkan sakit. Tetapi kenapa orang bisa sakit? Itu mungkin karena bagian dari rencana Tuhan juga. Maka hadapilah penyakit itu di dalam kekuatan Tuhan. Bukan dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu Amang Inang, ingatlah Tuhan Yesus. Sebelum dia menghadapi kengerian salib itu. Sebelum menghadapi kengerian siksaan yang harus diterimanya, bahkan kematian di salib itu, dia mengawali dengan doa di Getsemani, gitu kan? Dan hidupnya itu adalah doa. Bahkan nafas terakhirnya itu adalah doa. Nafas terakhirnya, "Alai Tuhan, tu bagasa tangamu mah hubasahat," itu doa. Karena hidupnya adalah doa dan nafas terakhirnya adalah doa. Dan semua yang dijalannya itu di dalam doa. Karena apa? Di dalam doa ada kekuatan. Itu makanya kalau Yakobus mengatakan doa orang benar, apa? Doa orang benar, Yakobus 5:16, sangat besar kuasanya. Iya kan?
Di dalam doa itu ada kuasa, kuasa Tuhan yang bekerja secara ajaib, yang melampaui akal pikiran kita, yang kita tidak sanggup untuk mencerna bagaimana cara kerja Tuhan yang penuh dengan misteri itu. Tapi di dalam doa, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik ini. Engkau mengizinkan kami untuk mendengarkan firman. Berkali-kali selama berminggu-minggu ini, Engkau menyapa kami melalui berita tentang kedatangan-Mu. Sebagai persiapan bagi diri kami Tuhan, supaya kami bersorak-sorak, bersuka cita di dalam menyambut kedatangan-Mu dengan mengangkat kepala kami, tidak dengan rasa takut, tetapi kami penuh dengan keberanian oleh karena kekuatan dari anak-Mu Yesus Kristus. Dan inilah tanda yang menyertai kami sebagai orang percaya, bahwa Engkau selalu menyertai, memelihara, dan memberkati. Oleh karena itu, mampukan kami Tuhan menjalani hari-hari ke depan yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kami yakini dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Semua itu ada dalam rencana dan rancangan-Mu dan kehendak-Mu yang terjadi. Bukan kehendak kami. Tapi mampukan kami untuk bertekun di sana. Kuat, bersabar. Bahkan kami menjadi pemenang dalam menghadapi segala gelombang kengerian yang akan terjadi itu. Dan kami pun mendapatkan apa yang menjadi upah, yang menjadi harapan kami. Mahkota kehidupan yang kekal itu yang Engkau berikan bagi orang yang mengasihi-Mu. Tanda menyambut kedatangan-Mu itu, kami mempersiapkan diri kami dalam minggu-minggu ke depan ini, mengingat hari kelahiran-Mu. Engkau yang datang ke tengah-tengah dunia ini menyapa kami untuk kembali ke dalam jalan yang benar. Oleh karena itu, ingatkan kami Tuhan untuk memakai waktu kami, hidup kami, nafas kami, segenap kekuatan kami melakukan kehendak-Mu di dunia ini. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan melalui perbuatan kami, melalui setiap apa yang kami kerjakan dan kami rencanakan. Dan biarlah ini juga menjadi kabar baik bagi orang-orang dan di tengah-tengah dunia dimanapun kami berada. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi.